Hukum syara. Definisi hukum syara. Hukum syara atau yang lebih populer disebut dengan hukum syariat yang merupakan sejumlah aturan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur berbagai persoalan manusia yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf atau orang yang terbebani hukum. Aturan hukum syara ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hukum syara terbagi menjadi 4 unsur. Yang pertama al-hakim, yang kedua al-hukmu, yang ketiga al-mahkum fih, yang keempat al-mahkum alaih. Yang pertama al-hakim. Al-hakim adalah yang menciptakan dan menetapkan hukum ialah Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua al-hukmu. Menurut bahasa, al-hukmu adalah sesuatu terhadap sesuatu. Definisi hukum secara istilah menurut Muhammad Abu Zahra adalah hukum itu adalah tuntutan syar'i atau seruan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik sifatnya mengandung perintah maupun larangan. Adanya pilihan atau adanya sesuatu yang dikaitkan dengan sebab atau hal yang menghalangi adanya sesuatu. Hukum terbagi menjadi 2 macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Yang pertama, hukum taklifi. Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung tuntutan dan anjuran untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu perbuatan dengan status hukum tertentu. Hukum taklifi terbagi menjadi 5. Yang pertama, hukum wajib, yaitu salat 5 waktu. Yang kedua, sunnah, yaitu yang berkaitan dengan ibadah sunnah. Yang ketiga, haram, yaitu sesuatu yang jelas dilarang. Yang keempat, makruh, yaitu sesuatu yang jika ditinggalkan kita mendapat pahala dan jika dikerjakan kita tidak berdosa. Yang kelima, mubah, yaitu hal yang boleh kita kerjakan dan boleh kita tinggalkan. Yang kedua, hukum wad'i. Hukum wad'i adalah sesuatu keadaan yang menyebabkan ada atau tidak adanya hukum taklifi. Pembagian hukum wad'i ada 5, yaitu hukum sebab, yaitu sebab masuknya waktu sholat yang menyebabkan wajibnya kita mengerjakan sholat. Yang kedua, syarat, yaitu yang menyebabkan seseorang itu wajib mengerjakan sholat ketika syarat-syaratnya terpenuhi. Yang ketiga, mani' atau penghalang, misalnya perempuan yang sedang haid tidak boleh mengerjakan sholat. Yang keempat, aznimah dan ruksyah. Aznimah yaitu hukum secara umum seperti kewajiban sholat bagi perempuan dan laki-laki. Ruksyah yaitu adanya keringanan yang disebabkan oleh adanya uzur atau alasan tertentu. Dan yang kelima adalah sah dan batal, yaitu sesuatu yang menyebabkan ibadah atau perbuatan seseorang itu menjadi sah, diterima, ataupun batal. Mahkum fih. Yang dimaksud dengan mahkum fih, seperti yang dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan, adalah perbuatan orang mukallaf yang berkaitan dengan hukum syara. Dalam pandangan Muhammad Zahrah, bahwa esensi mahkum fih itu adalah berkenan dengan objek hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik kaitannya dengan tuntutan untuk berbuat atau perintah, tuntutan untuk meninggalkan atau larangan, maupun pilihan. Mahkum alaih. Yang dimaksud dengan mahkum alaih adalah orang mukallaf yang dibebani hukum syara atau disebut subjek hukum. Pembebanan hukum syara. Pelaksanaan pembebanan hukum syara kepada orang mukallaf, maka diperlukan 2 syarat sebagai berikut. Yang pertama, orang mukallaf itu harus memiliki kesanggupan untuk memahami atau khitab seruan Allah Subhanahu wa taala.
yang dibebankan atas dirinya. Kesanggupan di sini maksudnya ialah sanggup memahami sendiri atau dengan perantaraan orang lain tentang kitab Allah yang terdapat di dalam Nas, Al-Quran, dan Al-Sunnah. Kesanggupan ini adalah menjadi ukuran dari kitab Allah terhadap hambanya. Yang kedua, orang mukallaf itu mempunyai kemampuan untuk menerima pembebanan hukum taklif. Memiliki untuk menerima taklif ini dapat dibedakan kepada dua macam. Yang pertama disebut dengan ahliyatul wujub, yaitu kemampuan menerima hak dan kewajiban. Yang kedua disebut dengan ahliyatul ada, yaitu kecakapan bertindak. Kecakapan bertindak haruslah dilihat dari segi kepantasan seseorang untuk dinilai sah segala ucapan dan perbuatannya. Hubungan manusia dengan ahliyatul wujub dengan ahliyatul ada. Ahliyatul wujub maknanya adalah kemampuan menerima hak dan kewajiban. Ahliyatul wujub terbagi menjadi dua, yaitu ahliyatul wujub kurang sempurna. Hubungannya adalah bahwa kemampuan seseorang dalam menerima hak dan kewajiban itu tidak utuh. Yang kedua, ahliyatul wujub sempurna. Hubungannya adalah keadaan seseorang yang sudah pantas, bukan saja dalam menerima haknya, tetapi juga sekaligus kewajiban yang harus ia lakukan. Berikutnya ahliyatul ada. Maksudnya adalah keadaan manusia dihubungkan dengan kecakapan bertindak. Ahliyatul ada terbagi menjadi tiga, yaitu tidak memiliki ahliyatul ada sama sekali. Yang kedua, ahliyatul ada kurang sempurna. Yang ketiga, ahliyatul ada sempurna. Hal-hal yang menghalangi kecakapan bertindak. Dalam istilah usul fikih, hal-hal yang dapat menghalangi kecakapan bertindak ini disebut dengan awarid ahliyah. Berikut ini yang termasuk awarid ahliyah adalah: yang pertama, keadaan belum dewasa atau anak-anak. Yang kedua, gila. Yang ketiga, kurang akal atau bodoh dan idiot. Yang keempat, tertidur. Yang kelima, lupa. Yang keenam, sakit. Yang ketujuh, haid. Yang ke-8, nifas. Dan yang ke-9, wafat. Awarid ahliyah yang bersifat kasabiyah atau halangan kasabiyah adalah halangan-halangan yang pada dasarnya berasal dari perbuatan atau usaha. Berikut yang termasuk awarid ahliyah yang bersifat kasabiyah adalah: 1. Boros. Yang kedua, mabuk karena meminum minuman keras. Yang ketiga, bepergian. Yang keempat, lalai. Yang kelima, bergurau. Yang keenam, bodoh atau kurang mengetahui. Yang ketujuh, terpaksa.